Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Nah, untuk akidah akhlak, alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu melafalkan kalimat thayyibah istighfar, mengartikan kalimat thayyibah istighfar yang terdapat pada materi kalimat thayyibah istighfar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu waktu pengucapan kalimat thayyibah istighfar. Sebelum Bapak bahas materi ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa itu kalimat thayyibah istighfar? Ya, kalimat thayyibah istighfar itu ialah kalimat ketika kita melakukan kesalahan. Contohnya, bacaan kalimat thayyibah istighfar itu bagaimana ya? Ya, astaghfirullahaladzim. Baik, langsung saja kita akan bahas yaitu waktu pengucapan kalimat thayyibah istighfar. Silakan kalian buka yaitu pada halaman 5. Nah, di halaman 5 ini waktu pengucapan kalimat thayyibah istighfar. Yang pertama, kapan ya kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar itu? Nah, yang pertama, melupakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedua melakukan kesalahan atau kekeliruan atau khilaf. Yang ketiga, saat berdoa dan berzikir. Nah, yang pertama, melupakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu lupa mendirikan sholat, lupa wudhu sebelum sholat, serta makan dan minum saat berpuasa merupakan kewajiban kepada Allah. Jadi contohnya nih, kalian melakukan kesalahan terhadap Allah, kalian tidak melakukan sholat subuh atau kesiangan, maka kalian harus cepat-cepat istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat. Namun untuk sholat, selain bertobat, kita juga harus mengkodok sholat kita. Contoh lagi, kita mau sholat lupa wudhu. Nah, maka hal yang kita lakukan ialah beristighfar. Ada lagi contoh, kita berpuasa. Nah, puasa Ramadan, siang-siangnya kita makan dan minum. Hilaf, oh iya aku kan puasa. Nah, itu kalian harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh yang kedua, waktu pengucapan kalimat thayyibah istighfar itu ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan yaitu khilaf. Nah, contoh kesalahan atau kekeliruan disebabkan sikap ceroboh dan kurang hati-hati. Nah, jadi kesalahan atau khilaf ini biasanya disebabkan oleh sikap kita yang ceroboh, kurang hati-hati. Nah, misalnya menumpahkan air minum di atas meja, lupa mengerjakan soal, lupa membawa mushaf Al-Quran dan lain-lain. Contohnya nih, kecerobohan kita. Kita duduk nih di meja, duduk ketika makan, pakai meja makan, kita nyenggol minuman. Astagfirullahaladzim. Itu yang digunakan. Jadi ketika kita melakukan kecerobohan atau kesalahan, maka kita mengucapkan kalimat istighfar. Contoh lagi, Pak Romi seumpamanya Pak Romi ngasih kalian tugas. Pas Pak Romi ngasih kalian tugas, kalian lupa ngerjain. Nah, kalian langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, aku belum mengerjakan tugas dari Pak Romi nih. Jadi aku harus istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian kalian kerjakan tugas dari Pak Romi. Manusia itu wajar kalau lupa. Tapi kalau lupa terus itu tidak wajar. Jadi kalau kita melakukan khilaf atau kesalahan, kita harus cepat-cepat beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waktu pengucapan kalimat istighfar itu ketika kalian berzikir. Nah, kalimat istighfar juga bisa diucapkan saat berdoa dan berzikir setelah sholat dan waktu lain di luar sholat. Doa ini menguatkan permohonan ampun kita kepada Allah atas kesalahan yang telah diperbuat, yang disadari atau tidak. Rasulullah membaca istighfar paling sedikit 70 kali. Nah, jadi kalimat istighfar ini juga kita ucapkan ketika habis sholat, ketika berzikir. Nah, contohnya kamu nih habis sholat subuh atau sholat di masjid, sholat maghrib, kamu jangan langsung pergi dulu.
kamu berzikir, kamu istighfar kepada Allah. Itulah yang harus kalian lakukan. Kenapa sih Pak kita harus istighfar Pak? Karena kita manusia banyak sekali dosanya. Manusia tidak ada yang suci. Ya, jadi kita harus berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saja seorang nabi yang dijamin masuk surga masih beristighfar sama Allah, masih mohon ampun kepada Allah. Masa kita yang sudah jelas banyak dosanya belum tentu masuk surga, kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jangan sampai kita melupakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal satu hari itu 70 kali. Karena kita tidak mungkin terjauhi atau terhindar dari dosa. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi pengucapan kalimat thayyibah istighfar. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, yang pertama ketika melupakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua melakukan kesalahan atau kekeliruan yaitu khilaf, yang ketiga saat berdoa atau berzikir. Baik, tugas kalian pada hari ini silahkan kalian buka halaman 9 dan halaman 10. Nah, kalian kerjakan bagian A dan bagian B. Bagian A pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10, dan bagian B kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Mungkin hanya materi tersebut yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian agar selalu menjaga kesehatan dan kerjakan soalnya baik-baik. Mudah-mudahan dalam mempelajari materi ini kalian diberikan kemudahan. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.